ikutlah siap Tuhan untuk dekat kebangkitan Tuhan Yesus. Boleh kebangkitan Tuhan Yesus itu kita diselamatkan kan? Semua kita tahu kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni setiap pelanggaran kita. Sebab dia katakan ini, sebab apa yang dikatakan dalam Matius 28 ayat yang 8 hingga 10 ini menjadi dasar iman kita. Kebangkitan Yesus menjadi dasar iman bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukti bahwa ini adalah Yesus 100% manusia dan 100% Allah, dan dia tidak berbuat dosa. Berarti dia adalah Allah kekal di dalam setiap kehidupan dia. Mengapa dia menjelma menjadi manusia? Supaya dia boleh merasakan apa yang kita alami di dalam dunia ini. Supaya dia boleh merasakan apa yang kita rasakan dalam dunia ini. Jadi dia membuktikan kehidupan kita. Sehingga dia katakan di sini, sebab Tuhan sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kita telah disembuhkan. Oleh karena dia mengasihi saya dan saudara. Jadi ini adalah buktinya. Mengapa kita menyalibkan Yesus kedua kali dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan sudah menyatakan dasar yang teguh, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh bila zaman ini. Tetapi Tuhan sendiri menyatakan buktinya bahwa kebangkitan Yesus menjadi dasar iman kita sebagai orang-orang percaya. Jadi mengapa kita mau diombang-ambingkan oleh dunia ini lagi? Sedangkan Yesus sudah memberi bukti yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi ini kita akan belajar. Ada beberapa perkara yang harus kita belajar pada pagi ini. Ada 3 perkara bagaimana kita mendasari iman kita kepada kebangkitan Yesus. Yang pertama, apakah bukti bahwa Yesus telah dibangkitkan? Melalui kesaksian para malaikat Tuhan. Mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa dia benar-benar bangkit daripada kematiannya. Dan yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan di dalam kehidupan. Dan mengapa? Karena dia menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah bukti, ini adalah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus, dasar pemberitaan Injil. Jadi ketika hal ini adalah kunci supaya kita tidak digoyahkan oleh dunia zaman ini, tidak digoyahkan oleh diri kita sendiri. Karena musuh utama kita adalah diri kita sendiri, kan? Betul? Kita berperang, tapi diri kita sendiri juga. Tetapi Tuhan mau agar kita bangkit. Karena Yesus telah bangkit untuk kita semua orang percaya. Lalu apa yang dikatakan di dalam Matius 28 hingga yang kelima, di mana malaikat sendiri berbicara. Dia katakan bahwa menjadi saksi para malaikat. Ayat yang pertama, kalau kita lihat dalam 28 ayat yang pertama, kita telah bangkit. Dan yang kedua, bahwa penjaga penjara sekalipun dia juga menyatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan. Dia memberitahu kepada wanita-wanita yang datang kepada gua itu, dapat Yesus dikuburkan. Mereka menyatakan bahwa Yesus tidak ada mayat yang di sana. Dia sudah hilang. Mereka dia mungkin dicuri orang sama mereka. Tetapi apa yang dikatakan oleh mereka ini, jangan kamu takut, karena ia sudah bangkitkan. Itu yang dikatakannya. Dia beri pengharapan kepada, dia beri bukti kepada orang-orang ini, di mana para malaikat ini, para penjara, penjaga penjara ini, dan kesaksian para rasul, dia telah bangkit. Kalau kita lihat bagaimana Thomas tidak percayakan bahwa Yesus telah bangkit. Apa yang dia katakan? Saya tidak percaya kalau saya tidak menunjukkan tangan saya ke bekas lubang pakukan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bilangnya, letakkanlah, cucukkanlah pada jarimu di lubang paku ini, dan di lambung saya, dia katakan. Karena lambungnya telah ditombak pada waktu itu. Jadi Thomas juga dia percaya karena dia melihat bukti. Tetapi kita hari ini, bagaimana kita melihat buktinya? Di mana Tuhan sudah menyertai kita, di mana Tuhan sudah memelihara kita, sehingga kita ada hari ini. Itu adalah pemeliharaan bukti
kebangkitan Yesus di mana memelihara kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi apa lagi kita mau cari? Siapalah Tuhan kita ini? Kita mencari. Sedangkan Tuhan sudah memberi bukti supaya kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dikatakan dalam Roma 8 ayat yang 1 hingga yang kedua, dia juga oleh kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dia buat? Pertama-tama bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Pertama-tama dalam Roma 8 ayat 1 hingga yang kedua. Kamu boleh baca situ dan saya akan menerangkan di sini. Yang pertama yang dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, maut, dosa telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan. Mengapa dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Dia harus menderita untuk kita, mengambil ahli dalam setiap pelanggaran dosa kita. Karena Tuhan mau, Tuhan Yesus mau agar kita bebas dari maut, dosa telah dikalahkan dan kebangkitan Yesus itu ada untuk kita. Ini dua perkara yang sangat Tuhan menyatakan kepada kita. Pertama-tama dia harus apa? Membebaskan kita pada maut. Dan kedua, supaya kita dan dosa telah dikalahkan di dalam kehidupan kita. Berarti kita telah dibebaskan daripada maut, dosa dan kutuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hari ini kita bebas. Tuhan beri kita bebas untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberi pilihan bagi kita. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita akan mengalami hidup yang kekal. Kalau kita mau ikut dunia, kita akan binasa bersama-sama di dunia. Jadi pilihannya adalah pada diri kita sendiri. Tunjuk kepada diri kita. Pilihannya adalah untuk pada diri saya sendiri. Sebab tidak ada yang menentukan kita sebagai orang-orang percaya. Karena Yesus sudah mengampuni kita. Tuhan telah membebaskan kita dari maut dan kutuk di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini cukup jelas. Ini bukti oleh kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan katakan, oh saya sudah dikutuki. Jangan. Kita tidak dikatakan kita dikutuki, tetapi kita sudah bebas dari kutuk di dalam kehidupan kita. Jangan katakan, oh nah, kenapa dia sakit? Tadi kena kutuk. Tidak. Kita tidak pernah dikutuki, tetapi kita sudah dibebaskan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita bebas datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena maut, dosa telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya kita harus tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu kita sebagai anak-anaknya. Dia tahu keperluan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tetapi izinkan hatimu, berikan hatimu kepada Tuhan, dan Tuhan akan bekerja lewat kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat yang 13, mulai kebangkitan Tuhan Yesus kita akan ditebus dari kutuk. Berarti kita benar-benar dibebaskan daripada kutuk di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan katakan, oh ini penyakit keturunan orang-orang percaya. Itulah sebabnya kata firman Tuhan ini, kita harus mendasari iman kita oleh kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi hari ini kita berserahkan diri kita. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus. Karena tidak ada satu orang yang rela berkorban untuk kita. Sedangkan suami istri mau dia. Kalau istri mati dia mau ikut mati. Mau dia? Tidak mau kan? Pasti dia apa? Kan? Mungkin selama dia berada di dalam dunia dia sedih kan? Tapi orang percaya, kita percaya kita akan milik Tuhan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Karena kata firman Tuhan, Dia telah menebus kita bersegala hal. Kuncinya harus berserah penuh kepada Tuhan. Harus menghargai pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini kita harus ingat hari ini. Kalau iman kamu digoyahkan, ingatlah bahwa tidak satu orang pun menyatakan bahwa dia rela berkorban untuk kamu. Selain Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari segala dosa kita, daripada kutuk kita,
sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan bagi kanan, kasih Tuhan luar biasa. Ya, kasihnya luar biasa. Tidak ada tandingnya di dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang baik bagi kita hari ini. Oleh itu kata firman Tuhan ini, dalam hal yang kedua, kebangkitan Yesus membawa pengharapan. Mengapa Dia menyatakan hal ini? Kita lihat dalam Wahyu 2 ayat yang ke-7. Saya akan bawa kamu lihat ayat ini. Wahyu ayat yang ke-7. Ini adalah pengharapan Tuhan bagi saya dan saudara hari ini. Bahwa setiap orang yang sudah menerima Tuhannya oleh kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang dia terima? Dia akan menerima apa di situ dikatakan oleh firman Tuhan ini. Hendaklah mendengar apa yang dikatakan dari Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan memberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dia menyatakan bahwa Dia akan memberikan kita kehidupan. Berarti kehidupan yang kekal. Dia memberikan kita kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dia katakan bahwa Dia akan setiap orang yang hidup dalam kebenaran, setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan taat setia, pasti mereka akan hidup di dalam taman Firdaus. Di mana taman Firdaus itu? Itu adalah kerajaan Allah yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi pengharapan bagi kita. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan bagi kita hari ini, bahwa Yesus akan menjadikan kehidupan yang kekal di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19 hingga yang ke-20. Membaca sendiri ayat itu. Ibrani 6 ayat 19 hingga yang ke-20. Dia katakan, sebab pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu adalah harapan yang diberikan oleh Tuhan. Setiap orang yang memiliki Tuhan Yesus, mereka akan seperti ini. Sebab pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang percaya kepada Tuhan. Jadi apapun cabarannya, Tuhan itu ada untuk saya dan saudara. Sehingga Dia berikan pengharapan, bahwa pengharapan adalah sau yang kuat. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita, tetapi Dia akan memberikan kekuatan, berikan pengharapan di dalam kehidupan kita untuk memberi jalan keluar dari setiap masalah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu kata firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendasari iman kita kepada Tuhan. Sebab iman adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, apapun bebannya, kalau kita sudah mendasari iman kita, kita tidak akan goyah, kita tidak akan mudah bimbang, kita tidak mudah khawatir, karena Tuhan ada untuk saya dan saudara hari ini. Karena oleh kebangkitan Yesus, kita sudah ada jaminan kekal dalam kerajaan surga. Karena itu kata firman Tuhan ini. Mengapa soal terjadi? Mengapa tabir ayat yang kedua? Mengapa semua itu terjadi? Menandakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kita bebas datang kepada Tuhan. Kita bebas meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita bebas minta pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada lagi penghalangnya di dalam kehidupan kita. Tetapi penghalang utama adalah diri kita sendiri. Datang kepada Tuhan. Melalui pemikiran yang hati kita, hidup kita, itu yang tirai yang menutupi hidup kita, menyelubungi hati kita, mata kita. Tetapi ingatlah kata firman Tuhan ini, bahwa Yesus sebagai perintis bagi kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan oleh anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Berarti sekarang kita bebas datang kepada Tuhan. Bukan bebas berbuat dosa, tapi kita bebas berbuat yang baik untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini, kalau Tuhan sudah memulihkan hubungan kita, jangan berhenti di sini saja, tapi teruskan sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan bahwa kebangkitan Yesus dasar pemberitaan Injil. Kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat ke-16 hingga yang ke-20, di mana dinyatakan di sini bahwa Dia memberikan amanat agung supaya kita memberitakan Injil di seluruh dunia ini, kata Tuhan.
Jadi oleh kebangkitan Yesus ini menjadi dasar pemberitaan Injil kita. Ini menjadi saksi bagaimana kita harus bersaksi kepada orang lain, bagaimana kita memberitakan, bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita, sehingga Dia rela mati dan salib, dibangkitkan, dan Dia menjanjikan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Tidak apa yang dikatakan di sini bahwa memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus, menghidupkan dan memberitakan Injil itu perlu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari ini sejak kita memperingati, tapi selagi kita dalam dunia ini, selagi kita menjalani hidup kita, selagi itu kita dalam dunia, selagi kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14, bahwa Tuhan telah bangkit dan Tuhan juga akan membangkitkan kita. Ini janji Tuhan bagi kita. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia juga akan membangkitkan kita setelah kematian di dalam dunia ini. Jadi hari ini jangan kita rasa takut karena ada jaminan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia katakan bahwa Dia telah bangkit, kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Kuncinya kita harus tetap hidup setia sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan di sini dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 menyatakan bahwa kita telah lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi inilah kekuatan kita, karena kita sudah lunas dibayar daripada pelanggaran-pelanggaran kita, dosa kita. Dan apa kata firman Tuhan ini? Kalau kita sudah dibebaskan, dicucikan, kita sudah diberi, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi hargailah pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai dasar iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh itu, pada saat ini kita mau agar Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat ke-24, sebab Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Berarti inilah Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia sudah menanggung semua, dan kita sudah bebas hari ini. Tapi bukan bebas berbuat dosa, tapi kita bebas untuk datang kepada Tuhan. Kita bebas untuk minta pertolongan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan telah memikul segala dosa kita, dan Dia tidak akan mengingat-ingat lagi dosa kita. Tapi kalau kita berbuat dosa, apa yang terjadi? Tuhan pasti akan memperingati. Tuhan pasti akan menghukum kita untuk kebaikan kita, supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Oleh itu firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita pada hari ini, apapun cabarannya, apapun masalahnya dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar iman bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena Dia sudah membuktikan bagaimana kasih-Nya, bagaimana Dia menjalankan tanggung jawab sebagai anak Tuhan yang setia pada perintah Bapa di sorga. Dia tetap melakukannya. Dan melalui kebangkitan Yesus ada pengharapan yang pasti, yang tidak akan mengecewakan kita. Dan yang ketiga, bahwa kebangkitan Yesus dasar pemberitaan Injil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah bukti bagi kita bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi ini, marilah kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa, maut dan kutuk, sehingga kita layak menerima kasih keselamatan yang kekal dari di surga di dalam kehidupan sehingga orang-orang percaya. Oleh itu, mari kita bayangkan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia dilukai, dia diberi, dia dipukul dan dia dicambuk, dan dia dihina, dia diludahi. Tetapi Tuhan tidak membalas. Kalau menurut Alkitab, menurut sejarah, bahwa beribu-ribu mereka Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di saat disalibkan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang kita perbuat. Karena kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu dasarlah iman kita hari ini. Karena Yesus telah menghidup saya dan saudara, sehingga Dia telah berkorban untuk kita pada hari ini. Oleh itu, marilah kita
Dasarkan iman kita, mau dikebangkitkan Yesus sampai akhir hidup kita. Karena kasihnya luar biasa di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan ya, sampai kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa. Janji
Spirit,